Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Najmuddin Hairul Rijal. Jika Anda merasa channel ini penting dan bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk berbagi kebaikan. Pada video materi kali ini, saya akan membahas mengenai materi pertama dalam mata kuliah masalah dunia Islam, yaitu berkaitan dengan posisi Islam dalam dunia internasional dan Clash of Civilizations, benturan antar peradaban yang pernah dikemukakan oleh Samuel Huntington. Mari kita awali dengan melihat bagaimana persebaran agama-agama besar di dunia dan bagaimana posisi Islam secara kuantitas dalam persebarannya di dunia. Helbel tahun 2007 pernah mencoba melakukan penelitian untuk mengumpulkan bagaimana persebaran agama-agama besar di dunia, bahwa Islam itu adalah agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Kristen yang dimaksud di sini baik itu adalah gabungan dari Protestan maupun Katolik. Nah, agama Kristen, Protestan ataupun Katolik itu jumlahnya kira-kira sekitar 2 miliar di dunia ini yang tersebar di 137 negara. Sementara yang kedua, agama Islam dipeluk sekitar 1,2 miliar orang di dunia ini yang tersebar di 87 negara di dunia. Selanjutnya disusul pemeluk terbesar ketiga, yaitu Hindu, mencapai 850 juta orang dan tersebar di 18 negara. Lalu Buddha tersebar di 51 negara dengan dipeluk dan diyakini oleh 400 juta orang di dunia. Di sini terlihat bahwa meskipun Buddha persebarannya jauh lebih besar jumlah negara yang kemudian masyarakat yang memeluk agama Buddha tersebar di dunia 51 dibanding 18, tetapi dari jumlah pemeluknya agama Hindu jauh lebih besar meskipun persebarannya lebih kecil dibanding Buddha, karena sumbangsi terbesar dari pemeluk agama Buddha agama Hindu adalah India yang jumlahnya sangat besar. Meskipun jumlah negara yang mayoritas penduduknya memeluk Hindu itu hanya ada di 18 negara. Lalu Yahudi itu dipeluk sekitar 14 juta orang dan tersebar di sekitar 14 negara. Demikian seterusnya agama-agama lain yang jumlahnya lebih kecil. Ada banyak agama-agama lain yang tentu tersebar di berbagai tempat di dunia ini yang jumlahnya lebih kecil di bawah Yahudi dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, dari peta ini kita bisa melihat bagaimana persebaran agama-agama besar di dunia
yang biru muda ini adalah negara-negara yang dihuni oleh mayoritas penduduk yang beragama Katolik. Kemudian yang merah ini adalah negara yang dihuni oleh mayoritas penduduknya yang beragama Protestan. Kemudian yang kuning ini Ortodoks, tetapi juga bagian dari agama Kristiani, tetapi faksi atau kelompok Ortodoks yang secara keyakinan dan implementasi keagamaan berbeda dengan Katolik dan Protestan. Kemudian kita bisa melihat Islam yang hijau ini adalah Islam Sunni yang tersebar di terutama Afrika bagian utara, kemudian di Asia Barat, Asia Tenggara, dan Islam Syiah di beberapa negara di Asia dan Afrika bagian utara. Kemudian Hindu secara mayoritas hanya ada di India dan sekitarnya. Kemudian Buddha yang berwarna kuning ada di Eropa bagian timur. Kemudian ada Shinto di Jepang, dan ada agama-agama lain yang pemeluknya lebih kecil dibanding agama-agama besar itu. Nah, ini peta penyebaran pemeluk agama di dunia ini yang menunjukkan betapa dalam konteks keyakinan keagamaan dunia ini itu berwarna-warni. Ada banyak agama, baik itu agama-agama besar maupun agama-agama yang bukan agama-agama dominan yang kemudian dipeluk oleh masyarakat di dunia. Kemudian gambar ini secara umum sama dengan sebelumnya, menampilkan bagaimana persebaran agama-agama di dunia. Terlihat yang berwarna hijau Islam Sunni dipeluk di Indonesia, kemudian di wilayah Timur Tengah, di Afrika bagian utara dan seterusnya. Kemudian Syiah di sini ada Iran dan sekitarnya. Nah, secara persentase ini adalah persentase pemeluk agama-agama besar di dunia. Misalnya bahwa dari sekian miliar penduduk dunia itu sekitar 33% pemeluk agama Kristiani, yang mencakup ada banyak kelompok, mencakup Katolik, Protestan, Ortodoks, Anglikan, dan seterusnya. Kemudian Islam, Syiah, Sunni, dan faksi-faksi lain dalam Islam itu dipeluk sekitar 21% penduduk dunia. Lalu Buddha sekitar 6% penduduk dunia, Chinese, Konghucu dan sejenisnya 6% penduduk dunia. Demikian pula agama-agama tradisional, indigenous, religious, agama-agama masyarakat tradisional sekitar 6%, kemudian Hindu 14%, Buddha 0,22%, Sikh 0,36%, dan agama-agama lain yang di luar dari agama-agama besar itu sekitar 16%.
penduduk dunia. Nah, gambar ini menampilkan Islamic map, peta penyebaran masyarakat atau negara yang memiliki penduduk Islam yang besar. Semakin hijau ini semakin banyak jumlah penduduknya, hijaunya semakin terang menunjukkan semakin kecil jumlah penduduknya, persentase jumlah penduduk Islam. Bahwa Islam itu tersebar secara mayoritas dipeluk oleh penduduk di masyarakat di negara-negara Afrika Timur, kemudian di Timur Tengah, di Asia Barat, di Asia Tenggara, dan di beberapa negara lain. Nah, ini gambar yang menampilkan kisaran jumlah penduduk Islam di beberapa negara, misalnya di Indonesia sekitar 196 juta orang, kemudian di Afghanistan sekitar 23 juta orang, kemudian di Amerika Latin dan Amerika Tengah sekitar 2 juta orang, di Amerika Utara 10 juta orang, di negara-negara anggota Uni Eropa sekitar 10 juta orang, di Iran 60 juta orang, 65 juta orang, di Azerbaijan dan seterusnya 48 juta orang, di Turki 62 juta orang, di negara-negara anggota Liga Arab 284 juta orang, Pakistan, Bangladesh 230 juta orang, dan lain seterusnya. Menunjukkan bahwa penyebaran masyarakat Islam itu tidak hanya ada atau jumlahnya tidak hanya besar di negara-negara yang memang mayoritas penduduknya Islam, tetapi jumlahnya juga cukup besar, bahkan melebihi jumlah penduduk di negara-negara yang mayoritas Islam, yaitu adalah negara-negara yang secara kultural bukanlah Islamic civilizations, bukanlah bagian dari peradaban Islam. Seperti di Rusia misalnya, jumlah penduduknya cukup besar, penduduk Islamnya cukup besar, yaitu 2,26 juta orang. Di China misalnya, jumlah penduduk Islamnya 133 juta orang, gitu. Angka yang sangat besar dibanding di Afghanistan misalnya, dibanding di Mesir, di Arab Saudi dan seterusnya. Pula di India 133 juta orang dari lebih 1 miliar penduduk India. Nah, ini menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam itu bukan hanya mayoritas di negara-negara yang memang merupakan bagian dari peradaban Islam, tetapi jumlahnya juga cukup besar di negara-negara yang bukan peradaban Islam, yang bahkan angkanya lebih besar dibanding negara-negara yang memang diidentifikasi sebagai bagian dari peradaban Islam. Di Amerika bagian utara saja misalnya ada 10 juta orang. Nah, angka ini menunjukkan bahwa betapa agama Islam itu dipeluk, pemeluknya cukup besar, persebarannya di seluruh dunia. Nah, gambar-gambar tadi itu atau angka-angka yang ditampilkan pada gambar-gambar sebelumnya menunjukkan bahwa negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar itu bukanlah Timur Tengah. Kita bisa melihat di sini misalnya bahwa negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar itu bukanlah Timur Tengah. Gitu. Bukanlah Arab Saudi yang menjadi pusat dari kelahiran agama Islam. Bukanlah negara-negara Timur Tengah yang selama ini disebut sebagai center of Islamic civilizations, tetapi justru negara dengan pemeluk
agama Islam terbesar di dunia itu berada jauh dari tempat atau kawasan di mana agama Islam itu diturunkan, yaitu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia adalah Indonesia, kemudian disusul Pakistan, Bangladesh, India, kemudian Turki, Iran, Mesir, Nigeria, China, dan seterusnya. Bahkan pemeluk agama Islam terbesar di dunia itu adalah terbesar keempat di dunia adalah India, yang notabene-nya dia adalah negara yang dipengaruhi oleh peradaban Hindu dengan agama terbesarnya adalah Hindu, tetapi dalam konteks komposisi pemeluk Islam jika dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas pemeluk Islam, India justru menempati peringkat keempat, China menempati peringkat ke-9 gitu, yang angkanya sangat jauh berbeda dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania, Lebanon, dan seterusnya. Nah, data-data tadi juga menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam di dunia itu hanya 18% yang hidup di negara-negara Arab. Hanya 18% pemeluk Islam dunia yang tersebar di negara-negara Timur Tengah. Sisanya adalah 20% penduduk Islam dunia itu di negara-negara Afrika, terutama Afrika Sub-Sahara dan Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia, dan seterusnya. Dan populasi Islam terbesar di dunia itu justru berada di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Terutama Asia Selatan ada Pakistan, India, Bangladesh, kemudian Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina bagian selatan, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan, lalu bagaimana mendefinisikan dunia Islam? Yang mana yang disebut dunia Islam? Apakah dunia Islam itu didefinisikan secara geografis, yaitu negara yang secara geografis merupakan center dari peradaban Islam, tempat lahirnya agama Islam, yaitu di Timur Tengah, ataukah dunia Islam itu didefinisikan secara demografis terkait jumlah penduduk mayoritas di suatu negara, atau apakah dunia Islam itu didefinisikan secara kuantitatif, bahwa dunia Islam itu mencakup juga negara-negara yang bukan bagian dari pengaruh peradaban Islam, tetapi jumlah penduduk Islamnya cukup besar, atau seperti apa mendefinisikan dunia Islam itu. India misalnya, apakah India kemudian didefinisikan masuk pada pendefinisian tentang dunia Islam, di mana pemeluk Islamnya sangat besar, lebih dari 100 juta orang, yang itu melampaui Arab Saudi, Lebanon, Yordania, dan seterusnya, yang memang merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang menjadi pusat peradaban Islam. Apakah China kemudian didefinisikan pada dunia Islam atau seperti apa? Nah, sampai di sini kemudian kita bisa mengatakan bahwa ternyata tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Islamic world, dunia Islam. Sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa tidak ada definisi tunggal tentang bagaimana mendefinisikan dunia Islam, karena dunia Islam tidak bisa didefinisikan sekedar secara geografis dalam arti fisik, bahwa dunia Islam adalah wilayah
yang kemudian secara geografis saling berdekatan dan dipengaruhi oleh peradaban Islam. Karena dunia Islam juga kemudian bisa didefinisikan secara demografis, yaitu dunia Islam adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dunia Islam adalah wilayah-wilayah yang populasi penduduknya memiliki jumlah pemeluk agama Islam yang cukup besar, atau seperti apa? Apakah dunia Islam kemudian dilihat dari bagaimana pengaruh masyarakat Islam itu terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya di suatu negara, atau seperti apa? Nah, sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa there is no single definition about Islamic world. Tidak ada definisi tunggal tentang apa yang dimaksud dengan dunia Islam, dan para ilmuwan tidak memiliki kesepahaman tentang bagaimana mendefinisikan dunia Islam. Namun demikian, untuk kebutuhan kita ke depan, kebutuhan mata kuliah kita ke depan, kita mendefinisikan dunia Islam baik dalam makna fisik, geografis, ataupun dalam makna demografis terkait persebaran pemeluk agama Islam sebagai penduduk mayoritas di negara itu, ataupun secara kuantitatif bahwa dunia Islam itu mencakup juga orang-orang Islam yang hidup di negara-negara yang bukan negara mayoritas Islam, tetapi jumlahnya sangat besar, sangat signifikan, dan cukup penting pengaruhnya. Nah, yang pertama. Yang kedua, dari data-data dan gambar-gambar yang kita lihat tadi, dapat dikatakan bahwa sungguhnya secara kuantitas pemeluk agama Islam itu cukup besar dan cukup penting untuk diperhitungkan dalam politik internasional. Dan negara-negara yang penduduknya beragama Islam itu mayoritas beragama Islam adalah negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan melimpah, baik itu sumber daya alam yang ada di atas tanah dalam bentuk kekayaan alam yang berada di atas tanah ataupun di bawah tanah seperti minyak bumi dan seterusnya. Sehingga secara hitung-hitungan kuantitas, sesungguhnya Islam memiliki prospek penting dan cukup berpengaruh dalam politik internasional. Tetapi faktanya itu kemudian bisa diperdebatkan apakah pemeluk agama Islam yang jumlahnya sekian juta di dunia ini, sekian miliar di dunia ini, itu kemudian memiliki pengaruh yang signifikan dalam diskursus politik internasional. Persoalan lain dalam mendefinisikan dunia Islam adalah kalau begitu ada dunia yang bukan Islam. Apakah kemudian dunia yang Islam dan dunia yang bukan Islam itu kemudian face of face, saling berhadapan, saling berkonflik, saling bertentangan dengan dunia Islam, atau seperti apa? Terkait dengan itu, kita familiar dengan karya seorang ilmuwan politik kenamaan Samuel Phillips Huntington yang awal tahun 90-an menulis sebuah karya yang begitu fenomenal, diperbincangkan banyak orang di dunia bahkan sampai hari ini, yang berjudul The Clash of Civilizations and the Remoking of World Order. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benturan antar peradaban dan masa depan politik dunia. Nah,
Huntington mengatakan bahwa dunia pasca Perang Dingin itu akan diwarnai oleh benturan antar peradaban. Huntington mengatakan bahwa hipotesis saya bahwa sumber fundamental konflik di dunia ini, terutama pasca Perang Dingin, itu bukanlah disebabkan oleh konflik yang berbasis ideologi atau disebabkan oleh konflik yang berbasis ekonomi, tetapi konflik-konflik pasca Perang Dingin itu didominasi oleh konflik yang diakibatkan oleh aspek kultural. Bahwa konflik dalam politik global antar satu negara dengan negara lainnya itu akan terjadi terutama dalam peradaban yang berbeda. Dan the clash of civilizations akan mendominasi politik global. Benturan antar peradaban akan mendominasi politik global. Konflik antar negara yang dipicu oleh faktor-faktor kultural atau civilizations, peradaban, kata Huntington, akan mewarnai dunia pasca Perang Dingin karena kerasnya ketegangan hubungan antar peradaban-peradaban di dunia. Lalu dengan begitu percaya diri, Huntington mengatakan bahwa peradaban yang paling potensial untuk saling berbenturan, untuk saling berhadapan, untuk face to face dalam dunia pasca Perang Dingin itu adalah peradaban Barat yang akan berhadapan dengan peradaban Islam dengan didukung oleh peradaban Konfusian. Nah, tesis Huntington ini seketika memicu perdebatan dan kontroversi di seluruh dunia karena dengan begitu percaya diri Huntington mengatakan bahwa benturan antar peradaban itu adalah sesuatu yang nyata dan tidak dapat dihindarkan. Bahwa dunia akan diwarnai oleh gejolak benturan antar peradaban yang mana setiap peradaban itu ditopang oleh sebuah agama besar dan kemudian saling berbenturan, khususnya adalah peradaban Barat yang ditopang oleh agama Kristiani, baik itu Protestan ataupun Katolik, berhadapan dengan peradaban Islam yang ditopang oleh agama Islam dan juga peradaban Konfusian yang ditopang oleh ajaran Konfusianisme. Nah, lebih lanjut, ketika kita membaca buku Huntington itu, kita akan menemukan tesis-tesis yang begitu sangat percaya diri disampaikan oleh Huntington. Misalnya bahwa dalam dunia pasca Perang Dingin, konflik yang sangat penting dan berbahaya itu bukanlah konflik antar kelas-kelas sosial, bukanlah konflik antara si kaya dan si miskin yang dipicu oleh persoalan-persoalan ekonomi, tetapi konflik pasca Perang Dingin itu adalah konflik antar orang, antar manusia yang diakibatkan oleh ketegangan akibat perbedaan entitas kultural. Dan the most dangerous cultural conflict are konflik kultural yang paling berbahaya adalah konflik kultural yang dipicu oleh ketegangan antar peradaban. Nah, ada banyak poin-poin tesis dari Huntington yang kemudian tentu tidak bisa kita bahas satu persatu dalam penjelasan ini. Saya ingin menjelaskan beberapa saja. Misalnya Huntington mengatakan bahwa ini pasca Perang Dingin the most important hal yang paling penting di dunia ini
itu bukanlah perbedaan ideologi, politik, dan ekonomi, tetapi kultural, budaya. Karena itu kemudian sangat potensial untuk menciptakan apa yang disebut sebagai peradaban, konflik atau benturan antar peradaban. Dunia pasca Perang Dingin atau politik global itu sifatnya multipolar dan multisivilisasional, bukan uh, di bukan unipolar yang didominasi oleh peradaban Barat, tetapi sifatnya multipolar dan multisivilisasional, di mana ada banyak peradaban-peradaban penting dan dominan yang kemudian berebut pengaruh dan kepentingan di dalam konteks politik global, yang kemudian dalam perebutan pengaruh dan kepentingan itu sangat rawan terjadinya gesekan-gesekan hingga memicu apa yang disebut sebagai benturan antar peradaban. Kemudian kata Huntington, terjadi pergeseran populasi, di mana populasi penduduk Barat itu mengalami penurunan, dan kemudian di sisi lain penduduk Asia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan pemeluk agama Islam secara demografis mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, ketika pemeluk agama lain di dunia justru perkembangannya cenderung stagnan. Nah, lalu yang dimaksud dengan peradaban oleh Huntington mencoba mengidentifikasi setidaknya ada 7 atau 8 peradaban besar di dunia ini, yang mana setiap peradaban itu berbasis pada agama-agama besar. Misalnya peradaban Barat yang ditopang oleh agama Protestan maupun Katolik, kemudian peradaban Konfusian yang ditopang oleh ajaran Konfusianisme, kemudian peradaban Jepang yang ditopang oleh ajaran agama Shinto, peradaban Islam yang ditopang oleh ajaran agama Islam, peradaban Hindu yang ditopang oleh agama Hindu, Slavic Orthodox yang ditopang oleh agama Ortodoks dan Buddhis, Latin Amerika yang ditopang oleh juga agama Kristen, kemudian peradaban Afrika yang ditopang juga oleh agama tertentu, gitu. Terutama agama-agama tradisional. Nah, itu kategorisasi peradaban-peradaban besar yang ada di dunia ini menurut Huntington, yang mana setiap peradaban besar memiliki justifikasi agama dan yang kemudian sangat potensial untuk mengalami benturan. Kata Huntington adalah peradaban Barat versus peradaban Islam dan Konfusian. Jadi Huntington mengatakan bahwa Barat akan dihadapkan pada benturan antar peradaban melawan Islam dan melawan Konfusian. Nah, ini bisa dibaca untuk penjelasannya lebih lanjut. Nah, ini pembagian peradaban yang saya sampaikan tadi, kata Tintan, peradaban Barat di Amerika bagian utara dan sebagian di benua Eropa, kemudian Australia masuk pada apa yang disebut sebagai peradaban Barat, kemudian peradaban Ortodoks, Rusia dan sekitarnya, peradaban Islam yang arsir-arsir ini, kemudian peradaban Afrika yang coklat, peradaban Amerika Latin di Amerika Latin, peradaban Hindu yang ini, kemudian ini Buddhis, peradaban Jepang atau tadi peradaban Jepang, kemudian
ortodoks yang ini dan seterusnya. Nah, kalau tesis Huntington tentang pembagian peradaban itu digambarkan, diposisikan di dunia, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, Huntington juga menjelaskan bagaimana dinamika dan transformasi konflik dari masa ke masa hingga melahirkan Clash of Civilizations, bahwa dulu konflik-konflik dulu itu diwarnai oleh konflik antar kerajaan gitu, perebutan wilayah kekuasaan, peradaban, kerajaan-kerajaan besar di dunia yang kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi konflik antar negara, penjajahan, kolonialisme dan seterusnya, lalu berkembang menjadi clash of ideologies, benturan antar ideologi besar di dunia di masa itu, misalnya fasisme, komunisme, demokrasi dan seterusnya di masa Perang Dingin. Lalu pasca Perang Dingin, kata Huntington, lebih diwarnai oleh clash of civilizations, benturan antar peradaban. Pertanyaan kemudian, kenapa peradaban itu berbenturan? Kenapa peradaban Barat berbenturan dengan peradaban Islam dan Konfusian? Kata Huntington, karena perbedaan antar peradaban itu sangat fundamental, sangat nyata dan sangat fundamental, sangat nyata, sangat mengeras, sangat berbeda, sangat diametral, yang kemudian dalam hubungannya akan rentan diwarnai oleh gesekan-gesekan akibat perbedaan yang fundamental itu. Yang kedua, interaksi antar peradaban meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendorong integrasi ekonomi regional, tumbuhnya integrasi ekonomi regional, perdagangan antar negara dan seterusnya, yang menandai interaksi antar peradaban yang semakin intens. Nah, peningkatan interaksi antar peradaban itu juga kemudian memicu terjadinya gesekan-gesekan akibat perbedaan-perbedaan diametral dari masing-masing peradaban. Yang ketiga, modernisasi ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi di dunia ini menjadikan negara kemudian menyadari identitasnya, sumber identitasnya, mengidentifikasi dirinya berdasarkan identitas kultural, sehingga kemudian antar satu negara dengan negara lain kemudian akan memicu gesekan-gesekan yang berbasis identitas kultural itu. Kemudian ada banyak penjelasan lain yang kemudian bisa teman-teman pahami, terutama ketika membaca buku Clash of Civilizations Huntington itu, yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terakhir, lalu bagaimana respon peradaban non-Barat terhadap dominasi peradaban Barat? Karena kita pahami bahwa harus diakui peradaban Barat masih dominan, unggul, yang kemudian direspon oleh peradaban non-Barat. Nah, bagaimana bentuk responnya? Kira-kira ada 3 bentuk respon. Yang pertama adalah isolation, mengisolasi diri, menarik diri dari relasi dalam peradaban Barat. Yang kedua, bandwagoning, yaitu dengan join dari peradaban Barat, join dari negara-negara Barat, menerima nilai-nilai Barat, melebur atau mengadopsi nilai-nilai dan ideologi-ideologi Barat. Dan yang ketiga adalah balancing, yaitu dengan melakukan penyeimbangan, melakukan modernisasi, tetapi bukanlah mengabsorpsi nilai-nilai Western itu, tetapi melakukan balancing, menyeimbangkan, menciptakan posisi
daya tawar. Nah, ini tambahan saja untuk melihat bagaimana respon peradaban-peradaban lain ketika merespon dominasi peradaban Barat yang sampai hari ini harus kita katakan posisinya masih cukup dominan. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Huntington ini tidak terlepas dari berbagai kritik, karena Huntington dipandang terlalu percaya diri dan terlalu mensimplifikasi dalam melihat bagaimana relasi antar peradaban di dunia, sehingga ada banyak karya-karya yang juga lahir setelah karya Huntington itu untuk mengcounter argumen-argumen dari Huntington, sehingga terjadi debat akademik yang sangat menarik ketika berbicara tentang clash of civilizations. Tetapi apapun itu bukan hal yang kemudian harus kita pertentangkan, tapi kemudian untuk melihat betapa perbincangan tentang peradaban, perbincangan tentang kultural, perbincangan tentang agama dan keagamaan dalam konteks politik global itu sangat dinamis, sangat debatable, dan sangat diwarnai oleh perdebatan-perdebatan akademik yang memukau. Nah, untuk penjelasan saya mengenai materi ini sampai di sini saja. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, bisa disampaikan melalui kolom chat. Kemudian untuk bahasan selanjutnya, kita akan bicara mengenai Islam and globalization. Atas perhatian teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.